Natal berdarah, di mana peristiwa Natal pada waktu itu yang membuat semua ibu-ibu dan keluarga di Bethlehem dan sekitarnya yang mempunyai anak-anak 2 tahun ke bawah menangis dan menjerit. Pertanyaannya, bukankah Natal adalah berita sukacita? Bukankah Natal adalah berita damai sejahtera? Kenapa di kisah Natal pertama ada peristiwa Natal berdarah? Dan sebelum kita akan melihat peristiwa kisah Natal berdarah ini, maka kita akan melihat dulu ada beberapa fakta dan data bahwa Natal bawa kabar sukacita. Sebab berita Natal adalah berita dari surga, dan bayi Natal itu adalah dari surga juga. Untuk itu, mari kita akan lihat bersama-sama di mana ada beberapa kelompok yang alami sukacita Natal, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia yang dipilih Allah untuk menyaksikan kisah Natal yang pertama di Bethlehem, kota Daud. Yang pertama, ada kelompok para Majus dari timur, dan dalam tradisi Kristen bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana atau raja-raja dari timur. Kesaksian dalam Alkitab, orang-orang Majus ini beri waktu buat Natal itu. Mereka pun datang dan sujud menyembah serta memberikan persembahan-persembahan mereka. Dan orang-orang Majus ini kita pun ketahui bahwa mereka jauh-jauh dari timur. Dan jika Alkitab tulis dalam Injil Matius dan angkat para Majus ini, itu artinya ada maksud Tuhan dan sekaligus memberi pesan buat kita semua bahwa orang-orang yang memiliki hati yang menerima Natal itu ternyata Tuhan perhatikan dan Tuhan peduli, sehingga Tuhan beri petunjuk melalui bintang, sehingga orang-orang Majus ini pun berjumpa dengan bayi Natal itu, dan mereka pun sangat bersukacita. Yang kedua, ada juga kelompok para gembala-gembala di malam yang sunyi sepi di padang Efrata. Datanglah kabar dari malaikat Tuhan, dan saat itu kemuliaan Tuhan bersinar terang, dan para gembala-gembala pun sangat ketakutan pada waktu itu. Jangan-jangan berita kematian bagi mereka. Dan para gembala-gembala di sini dalam tradisi Yahudi, mereka disingkirkan lantaran sikap mereka yang cenderung mengasingkan diri dari peraturan-peraturan agama. Mereka orang-orang yang tidak dianggap dan disejajarkan dengan orang-orang miskin, dan kesaksian mereka pun tidak didengar atau tidak dianggap. Dan dalam ketakutan mereka datanglah berita dari malaikat Tuhan dengan kalimat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi beritanya bukan hanya untuk satu kelompok saja dan bukan hanya untuk satu suku saja, tetapi kesukaan untuk seluruh bangsa. Yaitu berita hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Sang Mesias yang sudah beribu-ribu tahun dijanjikan kepada orang Yahudi, dan yang diutus datang ke dunia ini bukan nabi-nabi, tetapi Dia sendiri yang datang, yang turun dari sorga. Dan untuk meyakinkan para gembala-gembala ini, maka mereka pun diberi tanda. Dan tandanya kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-12, yaitu
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan untuk meyakinkan para gembala-gembala ini untuk percaya, maka malam itu tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan para gembala-gembala ini pun yakin dan percaya berita Natal tersebut. Dengan melihat ada paduan suara yang besar yang dinyanyikan oleh sejumlah besar bala tentara sorga, sehingga mereka pun pada waktu itu pergi ke Betlehem dan menjumpai bayi Natal tersebut dalam palungan. Dan sesudah itu dalam Lukas pasal 2 ayat 20 berkata, kembalilah para gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan di balik fakta dan data-data tentang Natal adalah berita sukacita, berita damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Maka kita juga akan melihat kisah Natal pertama yang dihiasi dengan peristiwa Natal berdarah. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi akibat hati yang bermasalah, Raja Herodes pun menjadi sangat marah. Dan akibat kemarahannya, Natal adalah berita sukacita berubah menjadi Natal berdarah, di mana Raja Herodes ini memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak 2 tahun ke bawah, sehingga bukan sedikit ibu-ibu atau orang tua yang jadi korban. Harusnya Natal yang identik dengan sukacita berubah dengan jeritan dan tangisan. Untuk itu, sambut Natal. Amsal Salomo pasal 4 ayatnya yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka damai sukacita Natal akan jadi bagianmu, bagian keluargamu, dan orang-orang di sekitar kita.